Halo sahabat CB Madamita, ketemu lagi di episode sejarah yang pastinya menarik untuk diketahui. Kali ini CB Madamita akan bercerita tentang sejarah perkembangan handphone dari masa ke masa. Nah, sebelum kita lanjut, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan dengan informasi-informasi tentang sejarah menarik lainnya yang pasti akan menambah pengetahuan dan wawasan kalian. Sahabat CB Madamita, smartphone atau ponsel pintar menjadi salah satu gadget yang kian populer setiap tahunnya. Bahkan kini semua orang sudah mulai menjadikan smartphone sebagai salah satu kebutuhan pokok. Mulai dari anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar hingga orang dewasa sudah memiliki gadget satu ini. Banyaknya merek dan tipe smartphone murah menjadi salah satu faktor penunjang mengapa gadget satu ini begitu populer. Sebagai pengguna smartphone, pernahkah Anda bertanya-tanya kapan kemunculan perdana dari ponsel? Jika pertanyaan tersebut terbersit dalam benak Anda, simak ulasan berikut mengenai sejarah perkembangan ponsel dari awal kemunculannya hingga saat ini. Sejarah ponsel di tahun 70-an. Ponsel pertama kali muncul di dunia yakni pada tahun 70-an, tepatnya tahun 1973. Martin Cooper menjadi sosok penting yang mengenalkan ponsel. Sosoknya merupakan salah satu orang penting dalam bisnis telekomunikasi di Amerika Serikat. Ya, benda canggih ini pertama kali muncul di New York. Motorola Dyna TAC menjadi ponsel yang digunakan Cooper saat itu untuk melakukan komunikasi. Berbeda dengan ponsel yang Anda gunakan saat ini, Motorola Dyna TAC hadir dengan ukuran yang sangat besar. Ukurannya yang begitu besar membuatnya tak fleksibel saat dibawa bepergian. Bahkan kabarnya ponsel ini memiliki bobot yang mencapai 1 kilogram loh. Sangat berbeda jauh dengan ponsel masa kini yang cenderung memiliki bobot kurang dari 200 gram. Sejarah ponsel di tahun 80-an. 10 tahun setelah munculnya Motorola Dyna TAC, tahun 1983 kembali muncul ponsel generasi terbaru, yakni Motorola Dyna TAC 8000X. Berbeda dengan Motorola Dyna TAC tahun 1973, ponsel terbaru ini menjadi ponsel pertama yang secara resmi dikomersialkan. Masyarakat sudah bisa ikut menggunakannya sebagai media komunikasi. Meski sudah mengalami beberapa pembaharuan, namun ponsel ini masih memiliki bobot yang cukup besar, yakni sekitar 793 gram. Baterai yang disematkan pada Motorola Dyna TAC 8000X ini bisa beroperasi selama 8 jam lamanya. Sebagai ponsel yang pertama kali diperjualbelikan, tidak heran jika harganya pun sangat mahal, yakni sekitar $4.000 Amerika Serikat. Atau mungkin kalau dikurskan saat ini sekitar 60 juta ya. Wow, mahal sekali. Hal ini tidaklah mengagetkan, mengingat ponsel pada awal kemunculannya memang hanya diperuntukkan untuk kalangan menengah ke atas saja. Tak berhenti di situ saja, tahun 1980-an, Motorola terus melakukan riset dan pembaharuan pada produknya. Merek ponsel satu ini kembali merilis ponsel baru yang diklaim lebih user-friendly. Ponsel yang disebut dengan Motorola Micro TAC 9800X ini juga memiliki bobot yang lebih ringan, sehingga akan lebih nyaman jika ingin dibawa bepergian. Sementara bobotnya mengalami penurunan hingga 300 gram, baterai Motorola Micro TAC 9800X hanya bisa bertahan selama 30 menit saja. Meski memiliki ketahanan sangat buruk jika dibandingkan dengan ponsel saat ini,
Namun kemunculan generasi terbaru Motorola ini masih disambut hangat di masyarakat. Uniknya lagi, ponsel baru ini juga sudah dilengkapi dengan antena berbahan plastik. Hanya saja kehadiran antena ini tak memiliki fungsi yang berarti dan hanya sebagai pemanis. Sejarah ponsel di tahun 90-an. Dibandingkan dengan ponsel generasi 70-an dan 80-an, ponsel yang muncul di era 90-an sudah bisa dipastikan lebih canggih. Perkembangan dan pembaharuan terus dilakukan oleh para perusahaan telekomunikasi. Bahkan untuk pertama kalinya muncul sebuah ponsel yang bisa digunakan untuk melakukan panggilan telepon. Tapi jangan harap jika Anda bisa menggunakan ponsel ini untuk berselancar di dunia maya. Selain bisa digunakan untuk menerima dan melakukan panggilan telepon, ponsel yang muncul di tahun 1992 juga bisa digunakan untuk mengirim pesan singkat berupa SMS. Di tahun yang sama, muncul IBM Simon yang disebut-sebut sebagai ponsel pintar atau smartphone, yaitu yang pertama di dunia. Smartphone ini bisa Anda gunakan untuk telepon, mesin fax, pager, dan personal digital assistant atau PDA. Di era 90-an ini juga nama Nokia mulai dikenal masyarakat. Kehadirannya pun langsung menyaingi kejayaan dari Motorola. Tidak tanggung-tanggung, Nokia langsung merilis beberapa tipe ponsel yang bisa dipilih di tahun 1990-an. Nokia 3210 menjadi salah satu seri ponsel Nokia yang paling laris di pasaran. Tak butuh waktu lama, sebanyak 160 juta perangkat Nokia sudah habis terjual di pasaran. Bahkan tak sedikit juga masyarakat Indonesia yang ikut meramaikan perilisan Nokia 3210. Sejarah ponsel di tahun 2000-an. Istilah smartphone atau ponsel pintar semakin populer di era ini. Bagaimana tidak, munculnya Sharp J SH04 semakin menarik perhatian masyarakat. Pasalnya, ponsel pintar ini sudah dilengkapi dengan kamera di dalamnya. Ya, Sharp J SH04 merupakan ponsel pertama di dunia yang membuat penggunanya bisa memotret atau bisa memfoto. Tidak berhenti di situ, ponsel ini juga sudah dilengkapi dengan berbagai macam fitur canggih di dalamnya loh. Setelah Sharp J SH04, mulai bermunculan merek ponsel lainnya yang tidak kalah canggih. Sebut saja salah satunya yakni BlackBerry 5810. Berbeda dengan ponsel yang sebelumnya sudah rilis, ponsel satu ini sudah terkoneksi dengan jaringan internet secara penuh. Bahkan, Anda hanya bisa menggunakan ponsel ini secara maksimal jika tersambung oleh jaringan internet. Di tahun ini juga mulai muncul smartphone legendaris milik Apple, yakni iPhone. Kemunculan merek smartphone mahal ini disambut baik oleh masyarakat, khususnya mereka yang berada di kalangan menengah ke atas. Bagaimana tidak, kemunculan iPhone menyuguhkan konsep baru, yakni smartphone layar sentuh. Konsep ini berbeda dibandingkan merek ponsel lainnya yang mengusung konsep keypad. Kemunculan iPhone di tahun 2007 ini membuat ponselnya bisa digunakan untuk mengakses jaringan internet 3G. Dengan mengenalkan koneksi jaringan 3G, para pengguna iPhone bisa dengan leluasa berselancar di dunia maya. Tak berselang lama setelah munculnya iPhone dengan sistem operasi iOS, masyarakat kembali disuguhkan dengan perangkat baru berbasis Android oleh HTC. Kesuksesan membuat merek ponsel lainnya mulai berbondong-bondong merilis smartphone berbasis Android. Sejarah ponsel di tahun 2010-an. Percaya tidak percaya,
awal tahun 2010-an menjadi tahun kejayaan dari BlackBerry. Bahkan Anda baru akan dianggap keren jika telah menggunakan perangkat yang satu ini. Saking populernya, Indonesia dianggap sebagai pengguna BlackBerry terbanyak urutan kedua di dunia loh. Sayangnya, perilisan dari perangkat iOS dan Android membuat BlackBerry mulai kehilangan popularitasnya. Pada akhirnya, BlackBerry tidak dapat bersaing dengan banyaknya smartphone yang baru rilis. Konsep smartphone dengan layar sentuh lebih menarik perhatian masyarakat dibandingkan dengan BlackBerry yang masih setia dengan model keypad QWERTY. Benar saja, masyarakat yang dahulunya menggunakan BlackBerry banyak yang beralih menggunakan perangkat berbasis iOS atau Android. Di era ini juga, kecepatan jaringan internet juga semakin tinggi saja. Para pengguna smartphone kini bisa menikmati internet yang lebih kencang pada jaringan 4G. Namun, penggunaan jaringan 4G hanya bisa diakses oleh smartphone yang mendukung saja. Tidak berhenti di situ saja, akhir era tahun 2010-an juga banyak bermunculan perangkat yang mendukung jaringan 5G. Bisa jadi sahabat CB salah satunya yang sudah bisa mengakses internet di jaringan 5G. Selain mengalami peningkatan pada kualitas layar sentuh dan juga jaringan, smartphone terbaru akhir-akhir ini juga telah menawarkan banyak kelebihan di berbagai aspek lainnya. Mulai dari kapasitas baterai yang awet dengan teknologi fast charging, kapasitas RAM dan ROM yang besar, hingga prosesor yang sangat kencang. Nah, sahabat CB Madamita, itu tadi perkembangan sejarah ponsel dari tahun ke tahun yang selalu mengalami peningkatan. Kira-kira beberapa tahun ke depan ada teknologi ponsel baru apa lagi ya? Yuk kita tunggu aja. Oke sahabat CB Madamita, sekian video kali ini yang membahas tentang sejarah ponsel dari tahun ke tahun. Semoga bisa menambah wawasan dan juga menginspirasi sahabat CB Madamita. Terima kasih sudah menonton video kali ini, semoga kita sehat semuanya. Dah.